Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Eko Prastio, NIM 014, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya korosi. Apa itu korosi? Korosi adalah kerusakan atau kehancuran material akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungannya. Apa saja syarat terjadinya korosi? Syarat terjadinya korosi ada 4, yaitu yang pertama, anoda merupakan bagian dari logam yang berperan sebagai elektroda tempat terjadinya reaksi anodik. Reaksi anodik adalah reaksi yang menghasilkan elektron dan melepaskan ion-ion positif ke larutan elektrolit. Yang kedua adalah katoda. Katoda merupakan bagian logam yang berperan sebagai elektroda yang mengalami reaksi katodik dan menerima elektron dari anoda. Yang ketiga adalah elektrolit. Elektrolit media yang kontak dengan permukaan logam baik bagian anoda maupun katoda. Titik media ini merupakan tempat terjadinya transfer ion-ion positif yang dihasilkan dari reaksi di anoda ke katoda. Titik media harus dapat menghasilkan arus listrik seperti air dan tanah. Yang keempat adalah arus yang mengalir. Agar arus listrik dapat mengalir di antara katoda dan anoda, maka harus ada penghantar yang dapat mengalirkan arus listrik atau elektron. Aliran listrik yang terjadi pada logam disebabkan oleh adanya aliran elektron dari anoda ke katoda. Titik aliran elektron ini menyebabkan arus bergerak dari katoda ke anoda. Sedangkan aliran listrik yang terjadi pada media atau larutan elektrolit disebabkan oleh adanya aliran ion-ion positif ke anoda dari anoda ke katoda. Bagaimana mekanisme terjadinya korosi? Mekanisme korosi dapat dijelaskan secara kimia atau elektrokimia, di mana terjadi reaksi reduksi oksidasi atau redox antara logam dengan faktor lingkungannya, seperti oksigen dan air. Yang pertama, air dan kelembapan udara. Dilihat dari reaksi yang terjadi pada proses korosi. Air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua adalah elektrolit. Elektrolit atau asam garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Yang ketiga adalah permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan, yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi, sebab kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anode dan katode sulit terbentuk. Yang keempat adalah terbentuknya sel elektrokimia. Jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab dan terjadi sel elektrokimia secara langsung, logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi. Apa saja jenis-jenis korosi? 1. Korosi seragam. Korosi ini terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara yang lembab, sehingga makin lama logam makin menipis. 2. Korosi sumur. Disebabkan karena komposisi logam yang tidak homogen, di mana pada daerah batas timbul korosi yang berbentuk sumur. Yang ketiga, korosi erosi. Korosi ini terjadi karena
ausan dan menimbulkan bagian yang tajam dan kasar juga diakibatkan karena fluida yang sangat deras dan dapat mengikis film pelindung pada logam. Yang keempat adalah korosi galvanis. Korosi yang terjadi akibat adanya beda potensial di antara dua benda atau yang terhubung melalui elektrolit. Jenis korosi ini umumnya dialami pada proses galvanisasi baja. Penyebab terjadinya korosi galvanis adalah ketidaksamaan sel elektrolit di antara dua benda. 5. Korosi tegangan. Korosi terjadi karena butiran logam yang berubah bentuk yang diakibatkan karena logam mengalami perlakuan khusus seperti direnggang atau ditekuk dan lain-lain. Sehingga butiran menjadi tegang dan butiran ini sangat mudah bereaksi dengan lingkungan. Yang keenam adalah korosi celah. Korosi yang terjadi pada logam yang berjembetan dengan logam lain, di antaranya ada celah yang dapat menahan kotoran dan air sehingga kontraksi O2 pada mulut kaya dibandingkan pada bagian dalam, sehingga bagian dalam lebih anodik dan bagian mulut jadi katodik. Yang ketujuh adalah korosi mikrobiologi, terjadi karena mikroba, mikroorganisme yang mempengaruhi korosi antara lain bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Yang kedelapan adalah korosi lalat. Logam mendapatkan beban siklus yang telah berulang sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadi kelelahan logam. Proteksi anodik. Proteksi anodik adalah jenis elektrokimia di mana kita dapat melindungi permukaan logam yang menjadikannya anoda dalam sel elektrokimia. Namun, metode ini hanya mungkin untuk kombinasi material lingkungan yang menunjukkan wilayah pasif yang cukup luas. Misalnya baja dan stainless steel dalam asam sulfat 98%. Proteksi katodik. Proteksi katodik adalah jenis elektrokimia di mana kita dapat melindungi permukaan logam dengan menjadikannya katoda dalam sel elektrokimia. Proteksi katodik dapat mencegah permukaan logam dari korosi. Ada berbagai jenis proteksi katodik, misalnya perlindungan galvanik atau perlindungan pengorbanan, sistem yang saat ini terkesan, dan sistem hibrid. Contoh kasus korosi. Satu, korosi pada besi pagar rumah. Korosi ini terjadi akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara lembab, sehingga makin lama logam makin menipis. Yang kedua, korosi pada propeller kapal. Korosi ini terjadi karena logam mendapatkan beban siklus yang berulang, sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadi kelelahan logam. Yang ketiga, korosi pada pipa. Diakibatkan karena fluida yang sangat deras dan dapat mengikis film pelindungan pada logam. Terima kasih. Sekian presentasi saya tentang korosi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.